Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kalisi Fatimah Andika dengan NIT 5524243003. Saya Fazira Zafazara dengan NIT 5524243004. Saya M. Amar Farhan, NIT 5524243007. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang operasional terminal penumpang bandar udara, mulai dari area landside, airside, alur keberangkatan dan kedatangan penumpang, proses transit dan transfer, hingga berbagai tantangan operasional yang terdapat di terminal bandar udara. Selamat menyaksikan. Setiap hari, jutaan orang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Namun, tidak banyak yang mengetahui bagaimana sebuah terminal bandar udara bekerja untuk melayani seluruh penumpang tersebut. Mulai dari proses check-in, pemeriksaan keamanan, keberangkatan, kedatangan, hingga transit dan transfer, seluruh proses tersebut harus berjalan secara aman, tertib, dan efisien. Terminal penumpang merupakan pusat aktivitas yang menghubungkan transportasi darat dengan transportasi udara. Di balik pelayanan yang terlihat sederhana, terdapat sistem operasional yang kompleks dan saling terintegrasi. Dalam video ini, kami menggunakan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai referensi utama untuk memahami operasional terminal penumpang bandar udara. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandar udara tersibuk di Indonesia yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Yuk saksikan video profil Bandar Udara Soekarno-Hatta. 1 Mei 1985. Sebuah tonggak sejarah dimulai. Bandara Internasional Soekarno-Hatta resmi beroperasi sebagai gerbang utama Indonesia menuju dunia. Sejak awal, bandara ini tidak hanya dirancang sebagai simpul transportasi, tetapi sebagai wajah bangsa yang pertama menyambut dan terakhir mengantar setiap perjalanan. Dibangun dari kawasan rawa di Tangerang, bandara ini lahir dari visi besar untuk menghadirkan infrastruktur udara kelas dunia bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Terminal 1 hadir sebagai wajah pertama dengan arsitektur tropis terbuka, terinspirasi dari budaya Nusantara, menghadirkan nuansa hangat, ramah, dan penuh identitas. Disinilah jutaan perjalanan dimulai. Memasuki tahun 1992, Terminal 2 hadir menjawab pertumbuhan penumpang, mengusung konsep Airport in the Garden, menghadirkan ruang yang menyatu dengan alam, menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan humanis. 9 Agustus 2016, Terminal 3 mulai beroperasi, menjadi simbol transformasi menuju bandara modern. Dengan sistem terintegrasi dan layanan berstandar global, kini Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah menjadi salah satu bandara tersibuk di kawasan Asia, menghubungkan Indonesia dengan berbagai penjuru dunia. Seiring waktu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berkembang, menghubungkan Indonesia dengan lebih banyak destinasi di dunia, mendukung mobilitas, mendorong pertumbuhan, dan menjadi bagian dari setiap perjalanan penting. Di balik setiap lepas landas dan pendaratan, tersimpan jutaan cerita tentang pertemuan, perpisahan, harapan, dan masa depan. 1 Mei 2026, 41 tahun Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus tumbuh, terus bertransformasi menjadi kebanggaan Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani sepenuh hati. Sebelum membahas operasional terminal penumpang, untuk itu kita perlu mengetahui apa sih itu bandar udara. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Pasal 1, bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, serta perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam operasionalnya, bandar udara terbagi menjadi dua area, yaitu landside dan airside. Pembagian ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasional penerbangan. Berdasarkan konsep tatanan bandar udara yang digunakan oleh ICAO atau International Civil Aviation Organization dan regulasi kebandarudaraan Indonesia lainnya, landside merupakan area bandar udara yang berada di luar daerah keamanan terbatas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum. Area publik merupakan area yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna jasa bandar udara tanpa memerlukan izin khusus. Ruang tunggu umum sebagai tempat penumpang dan pengantar menunggu, information center sebagai tempat memberikan informasi penerbangan dan fasilitas bandara, ATM dan money changer sebagai tempat mendukung kebutuhan transaksi keuangan, dan restoran sebagai tempat memenuhi kebutuhan penumpang selama berada di terminal. Area parkir berfungsi untuk menampung kendaraan, pengantar maupun penjemput penumpang. Pengelolaan parkir yang baik dapat membantu mengurangi kemacetan serta meningkatkan kelancaran arus kendaraan di sekitar terminal. Contohnya adalah area parkir umum dan area parkir inap di Bandara Soekarno-Hatta. Curbside merupakan area yang berada tepat di depan terminal dan digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang serta barang bawaannya. Check-in hall merupakan area pelayanan penumpang yang digunakan untuk melakukan proses check-in. Check-in sendiri merupakan proses verifikasi identitas dan dokumen perjalanan penumpang oleh maskapai sebelum penumpang memperoleh boarding pass. Berbeda dengan landside, airside merupakan area terbatas yang hanya dapat diakses oleh personel berwenang dan penumpang yang telah melakukan pemeriksaan keamanan. Berdasarkan ICAO Annex 14 Volume 1, apron adalah area tertentu di bandar udara yang diperuntukkan bagi pesawat udara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat kargo atau pos, pengisian bahan bakar, parkir, serta pelayanan darat lainnya. Berdasarkan ICAO atau International Civil Aviation Organization yang tercantum dalam Aneks ke-14, taxiway adalah jalur tertentu yang digunakan pesawat udara untuk bergerak di permukaan bandar udara dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Saat ini ada salah satu proyek yang dibentuk di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu East Cross Taxiway yang dibangun dengan material yang mampu menampung beban berat. Jalur ini dapat dilalui oleh pesawat berbadan lebar terbesar di dunia seperti Airbus A380. Taxiway ini menghubungkan sisi utara dan sisi selatan bandara tanpa harus memotong atau mengganggu landasan pacu aktif secara berlebihan, sehingga membangkas waktu tunggu atau taxi time pesawat sebelum lepas landas atau setelah mendarat. Menurut ICAO Annex ke-14, runway adalah area berbentuk persegi panjang yang ditetapkan pada bandar udara darat yang digunakan pesawat udara saat lepas landas dan mendarat. Boarding gate merupakan area pemeriksaan akhir penumpang sebelum mereka memasuki pesawat udara. Selain fasilitas utama seperti apron, taxiway, dan runway, terdapat berbagai layanan pendukung yang berperan penting dalam operasional penerbangan. Salah satunya adalah ground handling, yaitu pelayanan darat yang diberikan kepada pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo, dan pos selama pesawat berada di bandar udara. Kegiatan ground handling meliputi proses boarding dan deboarding penumpang, penanganan bagasi, pengoperasian garbarata, pelayanan kargo, serta berbagai kebutuhan operasional pesawat sebelum keberangkatan. Setelah pesawat tiba di apron, salah satu kegiatan penting yang dilakukan adalah pengisian bahan bakar atau fuel service. Petugas pengisian bahan bakar memastikan sejumlah bahan bakar yang diisikan sesuai dengan kebutuhan penerbangan berdasarkan perencanaan maskapai dan data operasional penerbangan. Proses ini dilaksanakan dengan prosedur keselamatan yang ketat untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun kebakaran.
Di area apron terdapat unit yang dikenal juga dengan Apron Movement Control atau AMC. AMC bertugas mengatur penggunaan parking stand, mengawasi aktivitas kendaraan operasional, serta memastikan seluruh kegiatan di apron berlangsung secara aman, tertib, dan efisien. Koordinasi yang baik antara AMC, maskapai, ground handling, dan air traffic control sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional bandar udara. Selain AMC, terdapat pula Air Traffic Control atau ATC yang beroperasi dari Menara Pengawas Bandar Udara. ATC bertanggung jawab memberikan instruksi dan informasi kepada pilot untuk menjaga keteraturan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas udara. Pushback adalah salah satu kegiatan yang ada di apron. Pushback sendiri adalah kegiatan mendorong pesawat keluar dari parking stand menggunakan kendaraan khusus yang biasa disebut sebagai pushback tractor. Yuk simak video penjelasan berikut ini. Kita semua mungkin sudah tahu apa itu bandara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, bandar udara merupakan kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih fasilitas sisi udara pada bandar udara. Yang pertama, landas pacu atau runway. Landas pacu merupakan suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Yang kedua, taxiway atau fasilitas penghubung landas pacu. Taxiway merupakan jalan penghubung antara landas pacu dengan pelataran pesawat yang biasa disebut apron atau tempat parkir pesawat. Yang ketiga, apron. Apron merupakan fasilitas sisi udara yang disediakan sebagai tempat bagi pesawat saat melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, muatan pos dan kargo dari pesawat, pengisian bahan bakar, parkir, dan perawatan pesawat. Apron merupakan bagian bandar udara yang melayani terminal, sehingga harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik terminal tersebut. Yang keempat, control tower atau menara pengawas. Bangunan inilah yang ditempati seorang ATC atau orang yang bertugas memberikan arahan, informasi, atau berkomunikasi kepada pilot dalam melakukan sebuah penerbangan. Lalu, apa fungsi utama sebuah tower menurut SKEP 347 nomor 12 tahun 1999? Fungsi tower ialah tempat memantau atau mengawasi area-area di dalam dan sekitar bandar udara yang telah ditentukan untuk diawasi dan untuk menjaga keselamatan penerbangan. Lalu, apa aja sih syarat-syarat operasional sebuah tower yang dapat kita ketahui? Yang pertama, dari dalam tower, seorang ATC harus bisa memantau atau mengawasi area-area di dalam sekitar bandar udara yang telah ditentukan untuk diawasi. Maksudnya, ATC bisa melihat dari ujung landasan ke ujung landasan lain tanpa adanya gangguan pandangan. Yang kedua, tower harus dilengkapi dengan alat-alat yang memungkinkan ATC untuk dapat berkomunikasi segera dan akurat dengan pesawat terbang yang sedang dipandunya. Nah, yang ketiga ialah faktor penting dalam merencanakan sebuah bangunan tower, mulai dari menentukan perletakannya, biasanya sedekat mungkin dengan titik tengah area bandar udara di mana pesawat melakukan pergerakan. Lalu, ketinggian kabin, di mana ketinggiannya tidak mencapai halangan bagi operasi penerbangan di bandar udara tersebut. Dan pada umumnya, ketinggian dinding cabin tower kurang lebih sebatas pandangan mata manusia normal, kira-kira 1,5 meter dari lantai cabin. Nah, yang kelima, PKPPK atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.
Keberadaan pemadam kebakaran merupakan salah satu bentuk antisipasi bagi bandar udara terhadap bahaya kemungkinan terbakarnya pesawat akibat kecelakaan yang terjadi di area bandar udara. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan mengikuti perjalanan seorang penumpang bernama Andi menuju luar negeri. Tahap pertama, kedatangan di Kapsat. Andi tiba di bandar udara menggunakan kendaraan pribadi dan turun di area Kapsat. Tahap kedua, masuk terminal. Andi memasuki gedung terminal keberangkatan. Tahap ketiga, pemeriksaan awal. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen perjalanan dan barang bawaan. Tahap keempat, check-in. Andi menuju counter maskapai untuk memperoleh boarding pass. Tahap kelima, backdrop. Bagasi tercatat diserahkan kepada petugas untuk proses menuju pesawat. Tahap keenam, security checkpoint. Berdasarkan PM nomor 80 tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, security checkpoint merupakan titik pemeriksaan keamanan yang digunakan untuk memeriksa penumpang, personel, dan barang bawaan guna mencegah masuknya benda yang dapat membahayakan keamanan penerbangan. Tahap 7, imigrasi. Khususnya penerbangan internasional, penumpang akan menjalani pemeriksaan dokumen perjalanan oleh petugas imigrasi. Tahap 8, ruang tunggu keberangkatan. Andi menunggu waktu boarding sesuai jadwal penerbangannya. Tahap ke-9, boarding gate. Petugas melakukan verifikasi akhir terhadap boarding pass dan identitas penumpang. Tahap 10, boarding pesawat. Andi memasuki pesawat melalui garbarata ataupun menggunakan bus apron. Selanjutnya kita akan melihat proses yang dialami penumpang setelah pesawat mendarat dari penerbangan internasional. Penumpang turun dari pesawat, lalu tiba di koridor kedatangan. Penumpang harus melakukan pengecekan imigrasi, lalu baggage claim. Baggage claim adalah area terminal kedatangan yang digunakan penumpang untuk mengambil bagasi tercatat setelah penerbangan selesai. Bea cukai, pengecekan barang-barang asing yang dibawa oleh penumpang selama perjalanan atau sepulang dari perjalanan. Arrival hall adalah area pertemuan antara penumpang yang baru tiba dengan pihak penjemput. Dan akhirnya, penumpang dapat keluar terminal. Berikut beberapa video tutorial atau penjelasan tahapan dan alur keberangkatan. Tutorial naik pesawat lengkap buat kalian yang pertama kali naik pesawat. Sesampainya di bandara, kalian bisa langsung cek di layar pesawat kalian itu check-in-nya di counter nomor berapa. Setelah itu kalian bisa langsung menuju ke counternya. Jangan lupa siapin identitas diri kalian dan juga bukti booking penerbangan. Tunggu proses check-in-nya sampai kalian dikasih boarding pass. Setelah itu kalian udah bisa langsung jalan menuju ke gate kalian. Untuk gate-nya sudah tertulis juga ya di boarding pass, jadi make sure kalian periksa aja. Pokoknya kalian cukup ikutin signage yang tertera di bandara. Sebelum masuk ke gate, biasanya kalian bakalan cek dulu untuk scan-scan barang bawaan. Setelah ketemu gate-nya, kalian udah bisa langsung nunggu deh di ruang tunggu. Abis itu kalian udah bisa nunggu sampai announcement untuk boarding. Saat proses boarding, make sure kalian selalu pegang boarding pass kalian sampai masuk ke dalam pesawat karena bakal dicek sama pramugari apakah kalian salah naik pesawat atau enggak. Untuk posisi bangku, biasanya sebelah kanan itu ABC dan di sebelah kiri itu DEF. Jadi kalian cukup lihat angkanya aja. Kalau hurufnya kalian pastiin aja di kanan atau di kiri. Kalau udah di pesawat kini biasanya tinggal nunggu aja sampai pesawatnya terbang. Yang paling penting jangan lupa pakai seat belt sampai dia bunyi kayak gini. Terus buat kencenginnya tinggal tarik aja. Jadi segitu aja tutorial dari gue. Selamat menikmati penerbangan pertama kalian ya, and have a safe flight. Seringkali masyarakat sekitar bahwasannya menganggap transit dan transfer merupakan hal yang sama. Padahal kedua aspek tersebut merupakan hal yang berbeda. Contoh dari transit adalah seseorang hendak berpergian dari Jakarta menuju Tokyo dengan transit di Singapura. Penumpang diarahkan menuju ruang tunggu transit untuk melanjutkan penerbangan berikutnya. Menurut definisi operasional ICAO dan IATA, transit adalah pemberhentian sementara yang dilakukan penumpang di bandar udara tertentu dengan penerbangan yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan terakhir. Contoh dari transfer adalah seseorang hendak bepergian dari Jakarta menuju Seoul, Korea Selatan, namun harus melalui pindah penerbangan menuju Jakarta, Kuala Lumpur, dan Seoul. Penumpang dapat melakukan pemeriksaan ulang, berpindah terminal, maupun berpindah gate keberangkatan. Berbeda dengan transit,
Transfer adalah perpindahan penumpang dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya, baik dengan nomor penerbangan yang berbeda maupun maskapai yang berbeda juga. Kamu sering dengar gak sih transit dan transfer, tapi nggak ngerti bedanya? Ini aku jelasin biar nggak salah langkah. Transit itu artinya kamu berhenti di bandara lain, tapi tetap di pesawat atau pindah gate tanpa harus ambil bagasi. Ini tergantung maskapai ya. Yang kedua, transfer. Kamu pindah ke pesawat lain, bisa beda maskapai, bisa ambil bagasi dulu, bisa perlu check-in ulang. Penting untuk diketahui, kalau kamu transit ke rute domestik dari internasional, kamu mungkin wajib isi ECD dan melewati imigrasi di titik kedatangan internasional. Jadi, jangan dianggap sama ya guys. Jenis rutenya bisa mempengaruhi proses check-in, bagasi, dan dokumen yang diperlukan. Ini dia step by step buat kamu yang akan melakukan penerbangan transit. Pastiin buat nonton sampai habis. Langkah pertama, silakan check-in seperti biasa di bandara awal. Nah, kalau semua penerbangan kita tuh pakai maskapai yang sama, biasanya kita bakal dikasih 2 boarding pass sekaligus buat penerbangan yang selanjutnya juga. Nah, tapi kalau beda maskapai, biasanya kita cuma dikasih 1 boarding pass buat penerbangan yang pertama aja. Next, kalau kita masukin bagasi, di bandara yang awal ini kita juga wajib nanya pas check-in, apakah si bagasi yang tadi langsung dikirim ke penerbangan selanjutnya atau tidak. Kalau sudah, kita bisa langsung boarding aja ke pesawat seperti biasa sampai tiba di bandara transit. Nah, di sini silakan ikuti petunjuk yang bertuliskan transit or transfer. Kalau kita sudah dikasih boarding pass buat penerbangan selanjutnya, silakan langsung aja menuju ke boarding gate. Tapi kalau belum dikasih, silakan check-in lagi di counter transit. Di counter transit ini biasanya juga udah ada monitor yang menampilkan informasi nomor gate buat penerbangan yang selanjutnya. Kalau udah beres, langsung aja menuju ke boarding gate dan lanjutkan perjalanan kamu di penerbangan selanjutnya. Dan udah deh, segitu aja. Hope this helps. Bye! Ini bedanya penerbangan transit dan transfer. Hai Sobat Aviasi, selain penerbangan langsung atau direct, terdapat penerbangan yang mengharuskan kamu untuk singgah di bandara lain terlebih dahulu sebelum melanjutkan penerbangan ke bandara tujuan. Nah, ini berarti kamu harus transit atau transfer pesawat di bandara tersebut. Bedanya apa sih? Yuk kita bahas. Penerbangan transit adalah jika kamu melanjutkan penerbangan ke bandara tujuan dengan pesawat yang sama saat kamu berangkat, sehingga kamu tidak perlu memindahkan bagasi tercatat. Kalau transfer, itu artinya kamu melanjutkan penerbangan ke bandara tujuan dengan pesawat yang berbeda. Jadi bagasi tercatat kamu harus dipindahkan. Pada umumnya bagasi tercatat akan dipindahkan secara langsung oleh kru yang bertugas saat kamu pesan tiketnya dengan satu kode booking. Kamu udah pernah transit atau transfer di bandara mana nih Sobat Aviasi? Meskipun terminal dirancang untuk melayani penumpang secara efisien, beberapa titik operasional sering mengalami bottleneck atau kemacetan pelayanan. Curbside, penyebab kendaraan berhenti terlalu lama. Dampak kemacetan, solusi pembatasan waktu berhenti. Check-in counter, penyebab lonjakan penumpang, dampak antrian panjang, solusi self check-in kios. Security checkpoint, penyebab pemeriksaan tambahan, dampak waktu tunggu meningkat, solusi penambahan jalur screening. Boarding gate, penyebab penumpang datang bersamaan, dampak kepadatan area gate, solusi boarding berdasarkan kelompok. Baggage claim, penyebab keterlambatan bagasi, dampak penumpukan penumpang, solusi optimalisasi sistem penanganan bagasi. Salah satu contoh bottleneck yang pernah terjadi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah kepadatan penumpang pada area security checkpoint, check-in counter, dan baggage claim saat periode high season, contohnya mudik lebaran serta libur Natal dan Tahun Baru. Kasus 1, security checkpoint. 1. Penyebab lonjakan penumpang dalam waktu bersamaan, banyak barang bawaan yang memerlukan pemeriksaan tambahan. 2. Dampak antrian panjang hingga puluhan meter, waktu tunggu penumpang meningkat. 3. Solusi pembukaan jalur pemeriksaan tambahan, penambahan personel keamanan tambahan, serta pengaturan alur antrian menggunakan barir lain. Kasus 2, check-in counter. 1. Penyebab penumpang datang mendekati waktu keberangkatan, banyak bagasi tercatat yang harus diproses. 2. Dampak antrian check-in menumpuk, resiko keterlambatan penumpang menuju boarding gate. 3. Solusi self check-in kios, web check-in, serta penambahan counter maskapai saat peak hour. Kasus 3, baggage claim. 1. Penyebab banyak penerbangan tiba secara bersamaan, keterlambatan distribusi bagasi dari apron ke terminal.
2. Dampak penumpukan penumpang di conveyor belt, keluhan terhadap pelayanan bandara. 3. Solusi optimalisasi baggage handling system, koordinasi lebih baik antara ground handling dan operator bandara. Terminal penumpang memiliki peran yang amat sangat penting dalam operasional bandar udara. Melalui terminal inilah segala macam proses keberangkatan, kedatangan, transit dan transfer dilakukan secara teratur dan terkoordinasi. Pengelolaan terminal yang baik akan meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta efisiensi pelayanan dalam penerbangan. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.